أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab Al-Mujahadah. Babu Al-Mujahadah, bab ke-11. Setelah kita membahas hadis terakhir tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan ar-rayah, panji perang kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga para sahabat semua berharap agar bendera itu diberikan kepada mereka. Ternyata bendera itu diberikan kepada Rasulullah, kepada Ali bin Abu Thalib, dan ini sudah kita bahas ya. Kita masuk pada bab ke-11, babu al-mujahadah. Mujahadah diambil dari kata jahada, ya, yakni bersungguh-sungguh, badzlu juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan, ya, tenaga, waktu, fikiran. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang kitab berkata, yakni Imam An-Nawawi, babu al-mujahadah, bab tentang mujahadah. Al-mujahadatu ta'ni mujahadatul insani nafsih wa mujahadatihi ghairih, yakni seseorang bersungguh-sungguh baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya. Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, sebelum kita bersungguh-sungguh, illa bimujahadatin nafsi awwalan, kecuali setelah kita bersungguh-sungguh untuk diri kita. Kita akan berbuat baik kepada orang lain, sementara kita sendiri belum berbuat baik kepada diri kita sendiri, ya. Wa mujahadatun nafsi takunu bi ayyujahidal insanu nafsahu ala syai'aini. Bersungguh-sungguh atas diri sendiri itu mengandung dua perkara, ya. Jadi bersungguh-sungguh, seseorang bersungguh-sungguh untuk dirinya itu mencakup dua perkara. Apa itu? Ala fi'lit ta'ati wa ala tarkil ma'asi. Bersungguh-sungguh untuk mengerjakan, ya, apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala tarkil ma'asi, dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang dilarang, ya, meninggalkan maksiat. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang baik itu tidak cukup dia sekedar mengerjakan apa yang Allah perintah, tetapi orang baik itu adalah dia mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala membagi, ya, umat Nabi Muhammad SAW terhadap perintah dan larangan Allah terbagi kepada 3 kelompok, ya. Dan ini nanti sangat berpengaruh terhadap proses masuk surganya, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32, ya. Bisa dilihat surah Fatir ayat 32, Allah katakan, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Terhadap perintah dan larangan Allah ada 3 model umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya. Apa yang dimaksud dengan zalim terhadap diri? Nanti dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Zalim terhadap diri itu adalah orang yang mengerjakan perintah Allah tapi kadang-kadang dilanggar. Dan dia meninggalkan larangan Allah juga. Ya, tapi kadang-kadang dikerjakan. Jadi dibikin list gitu ya, apa saja larang perintah Allah. Nah, itu dia kerjakan, tapi kadang-kadang ditinggal. Kemudian list yang kedua, apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik dosa-dosa besar, ya. Ini dapat kita baca nanti di dalam buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, tulis oleh Imam Az-Zahabi. Saya sarankan semua membaca buku itu. Ada sekian puluh bentuk dosa besar, 70 sekian. 70 berapa Pak Rizky? 70 dosa besar. Yang kemudian ada buku terbaru disyarah oleh Dr. Firanda Andirja menjadi 4 jilid. Buku kecil kemudian diulas lagi menjadi 4 jilid. Itu bagus untuk kita baca. Nah, itu dibikin list begitu ya. Apa saja dosa besar dari mulai syirik sampai turunannya ke bawah hingga poin ke-70. Nah, itu kalau masih ada yang dikerjakan ya berarti masuk dalam kategori zalim terhadap diri sendiri. Nah, orang seperti ini kata Ibnu Katsir itu hisabul masyaqqah. Hisabnya itu nanti berat di hari akhir. Sehingga ya kemungkinan mampir dulu ke neraka. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, surah Fatir ayat 32 ya, nanti bisa dibuka ya. Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Pertengahan itu apa? Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang nama yang wajib udah dia kerjakan, yang haram sudah ditinggalkan. Tapi kadang-kadang yang sunnah diremehkan. Kadang-kadang sunnah diremehkan. Dan kadang-kadang juga perkara makruh ya dilanggar. Ya. Tidak semua perkara sunnah dia tinggalkan. Ada yang dia kerjakan, tapi ada yang ditinggalkan. Itu namanya pertengahan. Nah, orang seperti ini di hari akhir kemungkinannya hisabnya ringan. Ya, itu nanti baca ya tafsir Ibnu Katsir kalau punya di rumah. Nah, yang terakhir nih yang ketiga. Ketiga itu terdepan dalam melakukan kebaikan. Sabiqum bil khairat. Siapa mereka, Pak? Yang wajib gak usah ditanya dah. Ya. Yang wajib gak usah ditanya. Semua sudah dikerjakan. Yang haram semua sudah ditinggal. Yang sunnah dikerjakan semua. Yang makruh ditinggalkan semua. Bahkan kata Ibnu Katsir, perkara-perkara yang halal sekalipun jika itu tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhiratnya juga sudah dia tinggalkan. Ya subhanallah. Nah, ini yang berat ini, Pak. Ya, kalau dikerjakan tidak berdosa, tidak juga berpahala. Ya. Maka kelompok ketiga ini apa? Dia tidak akan kerjakan itu. Ya. Tidak berdosa, tidak berpahala. Nah, ini kelompok tertinggi dari umat Muhammad terhadap perintah Allah. Sehingga apa? Orang seperti ini, Pak, bisa kemungkinan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu kelompok tertinggi. Yang masuk surga tanpa hisab itu kalau kita belajar tauhid itu 70.000 ya, dari seluruh umat Muhammad. Tapi di dalam riwayat yang lain setiap satu dari 70.000 itu diikuti lagi 70.000. Sehingga pendapat yang kuat
Berapa umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab? Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Tapi ya ketat, berat. Yang wajib sudah dikerjakan semua, yang haram semua ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, bahkan perkara-perkara yang halal sekalipun, jika itu tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya, juga dia tinggalkan. Ya. Nah, itu yang pertama. Mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh terhadap diri sendiri, itu mengandung dua perkara, mencakup dua perkara, ala fi'lit ta'ati wa ala tarkil ma'asi, mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan hal-hal yang terlarang sebagai bentuk meninggalkan dosa. Li'anna fi'lat ta'ati thaqilun, ya, ala nafsi. Coba perhatikan. Li'anna fi'lat ta'ati thaqilun. Ketaatan ini pada prinsipnya Pak berat, Pak Bu. Ya. Ketaatan ini berat. Kecuali katanya, illa man khaffafallahu alaihi, kecuali orang-orang yang diringankan oleh Allah. Ya, jangan dikira Pak, duduk di majelis ilmu ini enggak berat. Ini berat. Ya, ini berat. Tapi kalau Allah sudah berikan keringanan kepada kita, ya enak-enak saja. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang diringankan oleh Allah. Ya. Jadi seluruh ketaatan itu tsaqil, berat. Ya, berat. Apalagi kalau sudah sampai kepada haji. Ya. Makanya pemerintah sekarang Pak ya, itu memberlakukan keringanan jamaah haji. Ada namanya murur. Murur itu orang tidak usah turun ke Musdalifah Pak Haji. Cukup dikasih tahu itu Musdalifah, langsung ke Mina. Ya. Nah, lagi ada namanya tanazul. Tanazul itu apa? Orang tidak usah nginap di Mina, di tenda Mina. Ya. Nginapnya di hotel, kemudian dari hotel ke Jamarot, kelempar. Pulang dari pelemparan bukan ke Mina lagi, tapi ke hotel. Nah, itu sekarang diperlakukan oleh pemerintah kita. Ya. Padahal kan haji itu kan jihad. Ya. Nilai perjuangan haji itu yang nginap di Mina, kemudian jalan 12 kilo tempat ngelempar, itu nilai kesungguhannya. Ya. Tapi ya jamaah haji kita Pak, jamaah haji Indonesia ini dibikin tidak mampu oleh pemerintah. Ya, dibikin tidak mampu. Ini sekarang berlaku. Demikian juga dengan umroh. Umroh itu ya berat. Harus jalan, ya, tawaf, desak-desakan, ya sa'i. Tidak ada yang namanya perintah Allah yang ringan. Puasa, semua berat. Salat tahajud, tidak ada yang ringan. Kecuali, saya ulangi, illa man khaffafallahu alaihi, orang-orang yang diringankan oleh Allah. Salat berjamaah, ya berat. Ya, berat salat berjamaah. Apalagi salat tahajud, berat. Watarkal ma'asi kadzalik tsaqilun, meninggalkan dosa sama beratnya. Ya, nggak ada ringan meninggalkan dosa. Ya, semua berat. Apalagi kalau dihiasi oleh syaitan. Karena kerjaan syaitan itu apa? Menghiasi dosa. Kalau kita baca di dalam buku Ibnu Qayyim, kitab Al-Fawaid itu, dosa itu kata Ibnu Qayyim ibarat makanan jelek, makanan murahan, tapi dibungkus dengan hal-hal yang indah. Makanya anak-anak ya senang beli makanan. Ya, padahal di situ ada zat pewarna karena tampilan yang indah. Ya, itulah dosa.
dibikin indah oleh syaitan. Ya, makanya terasa ringan. Ya, ya, bagi kita meninggalkan maksiat itu sangat berat. Ya, tidak berbohong, tidak menggibah orang. Ya, itu kan berat semua. Apalagi kalau sudah menggibah. Ya, itu enak sekali kalau sudah menggibah. Ya, bahkan kita nggak tahu tadi apa, dia kenapa. Itu kadang-kadang. Ya, sambil main HP sambil menggibah. Ya, itu meninggalkannya itu sakil. Apalagi sampai kepada meninggalkan riba. Wah, itu berat. Ya, ada teman saya itu gajinya udah 50 juta lebih. Ya, begitu dia tahu riba, Pak, langsung keluar. Nah, itu berat sekali. Dia mungkin kuat, bisa jadi keluarganya nggak kuat, atau keluarganya kuat, bisa jadi orang tuanya nggak kuat. Ya, saya baru dapat cerita. Ya, dan saya tahu teman saya ini keluar, tapi apa posisinya saya nggak tahu. Saya dapat cerita dari teman yang lain bahwa teman kita itu gajinya sudah 50 juta ke atas, tapi dia keluar karena dia tahu dia kerja di tempat riba. Wah, itu berat sekali, Pak. Ya. Kemudian teman saya ini buka catering. Kemudian buka catering naik, tiba-tiba corona hancur. Ya, buka travel keluar dan sekarang mulai apalagi mulai bikin lagi. Ya, teman saya. Jadi tarkil ma'asi thaqil. Meninggalkan dosa itu sangat berat. Ya. Kecuali illa man khaffafallahu alaih. Kecuali sama orang-orang yang ditolong oleh Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu apa? Fatahtajun nafsi ila mujahadati. Maka kita ini membutuhkan kesungguhan. Kadang-kadang kita naik, tiba-tiba turun lagi. Ya, itulah iman. Semangat, turun lagi. Nah, itulah iman. Apa kata Nabi? Al-imanu yakhlu kama yakhlu thawba. Kama yakhlu thawbu. Iman itu bisa layu. Ya, iman itu bisa lusuh sebagaimana pakaian yang lusuh. Ya. Jadi bukan hanya pakaian yang lusuh, iman kita juga bisa lusuh. Ya. Yang tadi semangat tidak masbuk, 4 hari udah masbuk lagi. Ya, itulah iman kita. Ya. Nah, kalau iman kita ini enggak lusuh, nanjak terus iman kita, malaikat turun, dia jabat tangan kita. Ya, kita bukan manusia lagi. Kita udah jadi malaikat dan itu tidak mungkin. Ya, jadi itulah prinsip iman, naik turun. Tetapi butuh kesungguhan. Bagaimana? Kalaulah turun tidak terlalu drastis turunnya. Kalau naik ya harus naik tinggi. Tapi kita bukan malaikat. Ya, kita bukan malaikat. Makanya ada sahabat namanya Hanzalah, Pak. Dia cerita kepada Abu Bakar, Abu Bakar, saya munafik katanya. Kaget Abu Bakar. Masa kayak Hanzalah? Ada apa denganmu Hanzalah? Kenapa engkau sebut dirimu munafik? Bagaimana saya tidak munafik? Kalau sudah ketemu Nabi, Nabi bicara surga, keinginan saya masuk surga luar biasa. Nabi bercerita tentang neraka, kekhawatiran saya terhadap neraka luar biasa. Tapi ketika saya kembali ke teman-teman lagi, saya kembali ke pekerjaan, saya kembali ke keluarga, udah banyak yang terlupakan. Nah, itulah iman kita. Ya, dia bisa lusuh. Jangan sampai dia sobek, jangan sampai dia lusuh seperti pakaian yang lusuh. Semahal-mahalnya pakaian kalau sudah lusuh, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi keset, jadi lap, jadi apa itu? Ya, udah nggak menarik. Semahal-mahalnya baju, kalau sudah ada tintanya, ibu nggak mau pakai ke undangan. Ya, itu baju. Bagaimana dengan iman? Ya, maka fatahtajun nafsi, ya, fatahtajun nafsu ila mujahadati. Maka dia butuh kesungguhan. La siyama ma'a qillatir raghbati fil khair. Di antara caranya adalah tanamkan semangat
untuk mendapatkan kebaikan. Ya, kenapa saya harus bersungguh-sungguh salat tidak masbuk? Subhanallah. Ya, ini jaminan dari Nabi bagi kita laki-laki. Siapa yang tidak masbuk 40 hari, 40 hari. Aduh, 40 hari, jangankan 40 hari, Pak. Seminggu aja udah masbuk kita ini. Siapa yang tidak masbuk 40 hari, begitu imam Allahu Akbar takbiratul ihram, dia sudah berada di saf, apa keutamaannya? Dua keutamaannya. Satu, dia tidak termasuk orang munafik. Kedua, dia akan dibebaskan dari neraka. Cuma 40 hari ini, Pak. Ya. Ada teman saya cerita, orang dagang Tanah Abang. Dia udah bisa melampaui 39 hari. Hari ke-40 bisa. Begitu salat terakhir gagal. Ya, tetap itu dihormatin oleh Allah. Apa ada orang mampu? Ada. Ada namanya tabi'in Sa'id bin Musayyab. Bukan 40 hari, 40 tahun. Tidak pernah masbuk. Tapi tabi'in, Pak. 40 tahun. Salat tidak pernah melihat pundak manusia. Kecuali hanya pundak imam yang dia lihat. Ya, nah kita nggak bakal mampu, Pak. Ya, kita latih, terutama saya, ya kita semua bersungguh-sungguh, ya minta kemudahan. Kenapa? Ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, akan banyak kebaikan kita dapatkan. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa min ahammi ma yakuna min hadha mujahadatun nafsi 'ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadah. Selain mengharapkan kebaikan dari kesungguhan kita, ada hal penting yang bisa mendukung semangat kita. Apa itu? Ikhlasun niyyah fil ibadah. Mengikhlaskan niat dalam ibadah. Inilah yang menyemangati kita, ikhlas. Ya. Kata Syekh bin Baz, berapa banyak tempat yang jauh terasa dekat dengan keikhlasan. Ya. Berapa banyak perbuatan yang sangat berat terasa ringan dengan keikhlasan. Ya. Tapi masjid yang dekat itu nggak bisa terlampaui. Ya. Karena tidak tertanam keikhlasan. Ya. Maka ini berat, ikhlas ini berat. Ya, apalagi di dalam hati saya, di dalam hati kita ini, Pak. Ada satu titik, kata Ibnu Qayyim, satu titik itu Allah siapkan untuk kita semua berharap pujian manusia, berharap sanjungan manusia. Maka tidak ada penyakit yang paling susah kami obati, kata orang-orang salaf, kata orang-orang salih. Tidak ada penyakit yang paling berat kami obati selain penyakit ingin diri puji, ingin disanjung. Kalau penyakit badan kami bisa bersabar, kami tahu obatnya. Tapi penyakit ingin dipuji, ya ini berat sekali. Ya, makanya orang haji itu, Pak, orang umroh, saya pernah sampaikan, sesudah dia membaca labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh, itu ada kalimat sunnah diikuti, la riya'a fi wala sum'ah, bukan untuk diperlihatkan kepada manusia dan bukan untuk diperdengarkan kepada manusia. Ya, ini perkara, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, yang dapat membantu kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Apa itu? Al-ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadah. Ikhlas. Fa innal ikhlasa amruhu azimun wa syaqun jiddan. Subhanallah. Ya. Al-ikhlasu amruhu azim wa syaqun jiddan. Ikhlas ini berat. Saya tahu ayat-ayat tentang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hafal kita itu, Pak. Surah Al-Bayyinah. Ya. Hafal semua kita. Kita tahu hadis tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyati. Ya. Hafal kita sejak
Sejak SD kita hafal itu ayat. Tetapi menanamkan keikhlasan ini, waduh, dia harus terus ditarbiyah, dia harus terus dilatih. Ya, karena saya ulangi lagi, di dalam hati kita ada satu titik untuk disanjung, untuk dipuji. Hatta inna ba'd as-salafi yaqulu, sehingga sebagian salaf berkata, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlasi. Tidak ada perkara yang membutuhkan kesungguhan yang lebih mendalam, yang lebih berat selain kesungguhan mengikhlaskan niat dalam ketaatan. Ya, tahajud itu berat, tapi lebih berat lagi ikhlas dalam tahajud. Perang berat, maka tidak boleh orang mengharapkan perang. Ya, Allah katakan kutiba alaikumul qitalu wa kurhun lakum. Ya, tidak ada yang mengharapkan perang karena perang itu berat. Anak bisa jadi yatim, istri bisa jadi janda dengan perang. Itu berat, tapi lebih berat lagi untuk apa kita berperang? Ya, untuk apa kita berperang? Apa ingin dapat ghanimah? Ya, subhanallah. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ini ungkapan ba'dus salaf. Walihada kana jazaa'ul mukhlisina anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih harramahullahu 'alan nar. Karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, balasan bagi orang yang ikhlas ketika dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus murni dari hatinya, apa balasannya? Harramallahu 'alan nari, Allah haramkan dia dari neraka. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya kemarin baca artikel, ada kisah alumni Madinah, diceritakan oleh alumni Madinah, seseorang minta diruqyah, saya sebut saja, ke Ustadz Dr. Wiranda Andirja. Keduanya sama-sama kuliah di Madinah, Pak. Ya, sama-sama kuliah. Tapi yang satu sering sakit. Akhirnya dia minta diruqyah ke Ustadz ini. Apa yang lalu dibacakan diruqyah oleh beliau, Dr. Wiranda? Memang apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu sering sakit seperti ini? Dulu saya, katanya, ya, dulu saya, terutama ibu saya, ya, sering membaca surah Yusuf, ya, biar anak yang lahir itu ganteng seperti Nabi Yusuf. Ya, itu kan baca Quran bukan karena Allah. Dia baca Quran ada keinginan. Itu kan kadang-kadang terjadi, Pak, sebagian. Kalau anaknya perempuan baca surah Maryam biar cantik. Lahir gak ada mirip-miripnya kayak Maryam. Ya, di USG hasil USG-nya laki-laki, baca surah Yusuf biar ganteng. Lahir ya mirip sih Nabi Yusuf, ya. Nanti mirip giginya sama-sama putih, ya. Jadi ini penyebabnya, karena dia beribadah untuk dunia, bukan karena Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita beribadah ya semua aja karena Allah. Ya, misalkan kita mau kaya, baca semua Quran. Ya, baca tanpa harus menentukan surah-surah tertentu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, balasan orang yang ikhlas ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harramallahu 'alan nar, Allah haramkan dia dari neraka. Lakin mata yakunu hadzal amru? Inna hadzal amru syadidu jiddan. Fal mujahadatu 'alal ikhlasi lillahi min ashaqqi ma yaqulu 'ala an-nufusi li'anna al-insana yuhibbu yakunu
marmuqan 'indan nas. Subhanallah. Saya ulangi lagi. Ikhlas ini mudah terucap, tapi realisasinya berat. Kenapa? Manusia ini marmuqa 'indan nas, senang tinggi, ya, senang ya di atas. Makanya manusia senang bersaing, ya, karena ingin paling tinggi, ya. Bahkan sejak kecil kan sudah dilatih anak-anak sekolah suruh bersaing biar ranking 1. Itu pendidikan yang gak baik, ya. Belajar biar kamu ranking 1, belajar biar kamu, itu pendidikan tidak baik. Anak itu suruh belajar untuk takut kepada Allah, bukan agar pintar, bukan agar dia dapat ranking 1, bukan, biar dia takut kepada Allah. Itu tujuan belajar, ya. Jangan tumbuhkan pada diri anak-anak kita, ya, untuk menjadi orang terdepan, menjadi orang terhebat. Jangan, ya. Akhirnya apa? Ketika itu tertanam dalam dirinya, dia juara 1, dia paling hebat, akhirnya dia akan membusungkan dadanya, dia sombong. Itulah sifat manusia, senang di depan, senang dipuji, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas. Saya manusia ini, mohon maaf, yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas. Senang dihormatin, nah itu manusia. Ya, senang dihormatin. Makanya kadang-kadang di undangan itu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan gelar. Ya. Gelarnya ditulis, hajinya ditulis, macam-macam. Ya, itulah sebagian kita. Ya, ya, kalaulah kita dipanggil kiai, kalaulah kita dipanggil haji, ya niatkan bukan untuk dihormati. Ya, subhanallah. Ini manusia, Pak. Secara umum, ya saya, ya mohon maaf kita, apa? Yuhibbu ayyakuna muhtaraman bainan nas, senang dihormati, ya. Nah, ini kan sudah menjadi adat. Kadang-kadang kalau ada acara, Pak, ya, sambutannya sih 2 menit, tapi yang terhormatnya bisa 5 menit. Ya, itulah. Ya, itu sudah menjadi tradisi lah, gak apa-apa. Asal niatnya bukan untuk sombong. Ya. Yang terhormat, al-mukarram, itu tradisi. Ingat, kalau itu niatnya untuk meninggikan diri, agar dipuji, agar disanjung, itu bahaya. Ya, kalau semacam tradisi, ya tidak apa-apa lah. Ya, tradisi acara begitu, ya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi susah saya ikhlas, susah kita ikhlas ini. Kenapa? Karena di dalam diri kita manusia ini senang dihormati, ya. Ibnu Umar, Pak, ya, Ibnu Umar. Ini anak orang hebat. Siapa Ibnu Umar? Anak Umar bin Khattab. Siapa yang ragu kehebatan Umar bin Khattab? Manusia terbaik setelah Abu Bakar. Ibnu Umar ini anak orang hebat. Ini orang hebat, Ibnu Umar. Dihormati. Kata Ibnu Umar, jangan, cukup, jangan teruskan pujianmu. Ya, dia tidak mau disanjung berlebih. Subhanallah, dia tidak mau dihormati berlebihan. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa yuhibbu ayyuqalu inna hadha rajulun 'abid. La ilaha illallah. Ya. Wa yuhibbu ayyuqala inna hadha rajulun 'abidun. Sebagian manusia, mudah-mudahan bukan saya, bukan kita, senang diapakan? Hadza rajulun 'abidun, ini ahli ibadah, ya. Ini ahli ibadah, oh ini hebat. Ya. Makanya saking senangnya ibadahnya diceritakan pada orang. Ya, salat tahajud diposting. Ya, itulah sebagian zaman sekarang. Ya. Ini bisa menjangkit kepada siapa saja. Ya, kepada saya, kepada kita, mohon maaf.
ayyuqalu inna hadha rajulun abidun. Manusia senang disebut ahli ibadah. Ya. Hadha rajulun fihi kadza wa kadza min khisalil khair. Kamu tahu enggak dia ini siapa? Ini orang baik, ahli sedekah, ini kakeknya kiai, ini kakeknya daeng, aduh, senang. Ya. Ini kakeknya tuan, ini kakeknya, ya subhanallah. Sanjung-sanjung. Dan orangnya pun senang. Ya. Kamu nggak tahu saya siapa? Ya. Kakek saya itu, bapak saya itu, waduh, ya Allah. Ya. Senang. Dan itu kadang-kadang Pak ya, itu disebutkan Quran. Kadang-kadang orang tua menceritakan anaknya untuk dipuji. Ya, coba lihat Quran surah Al-Hadid. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itulah sifat dunia. Ya, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, ya, kemudian anak disanjung. Ada orang kampung tinggal di Jakarta, berhasil anaknya, orang tuanya pulang ke kampung, itu orang sekampung tahu penghasilan anaknya. Siapa yang cerita? Bapak, alhamdulillah anak saya sekarang di Jakarta. Senang saya orang tuanya. Kenapa Pak? Itu baru diangkat dia, baru dinaikkan lagi gajinya. Itu kadang-kadang. Itulah manusia, senang disanjung. Kalau bukan untuk dirinya, anaknya pun diceritakan. Ya, karena ada satu titik tadi dalam hati kita. Ya, itu yang harus saya obati. Ya, ceritakan. Ya, anak saya yang satu kepala ini, yang satunya lagi sekretaris ini, yang satunya la ilaha illallah. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Min khisalil khair. Fayudkhilu syaitanu 'alal insani min hadzal bab. Perhatikan ya, Saudara. Ini sengaja syaitan bermain dalam pintu ini. Pintu orang senang disanjung. Fayudkhilu syaitanu 'alal insani min hadzal bab. Seluruh orang, saya sebagai ustaz senang disanjung dengan ilmu saya. Saya sebagai orang kaya senang disanjung karena saya ahli sedekah. Saya sebagai ahli ibadah senang disanjung sebagai ahli ibadah. Semua akan kena. Ya, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu, semua akan kena. Kenapa? Itu sengaja syaitan bikin, Pak. Yudkhilu syaitan min hadzal bab. Ya, syaitan memang sengaja menjerumuskan orang pada pintu pujian. Ya, yang itu sekali lagi harus saya obati. Itu sekali lagi harus kita ya lawan. Ya, akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Wa yahmilu ala mura'atin nas, sehingga manusia ini senang memperlihatkan tentang dirinya kepada manusia. Ya. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Man ra'a Allahu bih, wa man sami'a Allahu bih." Ya. Yani adhara amrahu linnas hatta yankashifa wal iyadu billah. Barang siapa yang senang memperlihatkan sesuatu kepada manusia, mungkin orang menyanjung dia. Ya. Senang memperdengarkan kebaikannya kepada manusia, mungkin dia dapat, tapi akhirnya Allah akan merendahkan dia. Ya, Allah akan menghina dia. Oh, dia itu ahli ibadah. Oh, dia itu ahli. Ya, diceritakan. Saya kemarin baru nolong orang. Saya kemarin baru diangkat dirinya. Ya, di mata manusia dia diangkat, tapi di mata Allah dia akan direndahkan. Ya,
Kadzalika aidan mimma yujahidul insanu nafsahu alaihi fi'lat ta'ati asyaqah mislu shaum. Demikian juga dengan puasa sama beratnya, ya. Fa inna shauma min asyaqqit ta'ati 'alan nufusi. Karena puasa termasuk bentuk ketaatan yang berat. Berat sekali. Kalau kita sholat ya 5 kali sehari, paling lama 10 menit. Tapi puasa kan berapa jam? 14 jam. Ya berat sekali. Makanya apa jaminannya? Siapa yang puasa 1 hari karena Allah, Allah akan jauhkan dari neraka perjalanan 70 tahun. Hadis sahih. Ya, mudah-mudahan kemarin yang puasa Muharram Allah terima puasanya. Ya. Lianna fihi tarkal ma'luf min ta'am wa syarab wa nikah. Karena dengan berpuasa kita meninggalkan sesuatu yang melekat dengan diri kita. Apa itu? Ta'am. Pagi-pagi harus ngopi, pagi-pagi harus gorengan. Dengan berpuasa ditinggalkan, berat. Sangat berat. Demi Allah ini berat. Ya. Demikian juga syarab. Ya, apalagi syurbat dukhan. Mohon maaf. Apalagi perokok. Waduh. Ada orang-orang ya, lebih baik tidak makan asal merokok. Ada. Maka puasa sangat berat. Ya. Ada teman saya cerita kemarin. Ya. Haji tekad selama di tanah haram, haji plus tidak merokok. Berhasil, tapi cuma 2 hari. Hari ketiga ngerokok lagi. Emang sangat berat. Ya mohon maaf. Maka dengan dia berpuasa sangat berat sekali. Ya. Kecuali, saya diulangi lagi. Illa man yassarallahu alaihi wa khaffafa anhu. Kecuali orang yang dimudahkan, yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syurbat, ya, minum kopi apa, kan berat sekali. Ya, syurbat dukhan. Makanya katanya, ya, ada orang di Jakarta buka puasa kurma sunnah, tapi gorengan wajib. Lebih wajib lagi rokok. Ya, buka pakai kurma sunnah, tapi pakai gorengan, itu wajib. Ya, tangan kanan gorengan, tangan kiri cabai. Habis itu merokok dulu. Wah, itulah sebagian orang. Memang berat sekali. Tapi Allah berikan kekuatan kita, Pak. Ya, kalau bulan Ramadan kita diberikan kekuatan. Ini yang puasa sunnah ini, masya Allah. Oh, puasa sunnah ini berat. Kecuali saya ulangi lagi, orang-orang yang telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu minta kepada Allah, Pak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sering-sering kita doain kepada Allah. Ya Allah permudah, ya Allah jangan persulit, ya Allah. Termasuk permudah meninggalkan dosa, permudah dalam ketaatan. Ini doa yang mesti kita sering-sering panjatkan kepada Allah. Tajidu ba'dun nasi mathalan idza dakhala Ramadan ka'annama wada'a ala dhahrihi jabala wal iyadz billah. Ada orang sebagian enggak ada di sini. Begitu masuk Ramadan seperti Allah wada'a ala dhahri jabal. Seperti memikul gunung. Ya, gunung dipikulkan ke punggungnya. Begitu masuk bulan Ramadan. Sebulan enggak ngerokok siang hari. Bagaimana enggak berat? Ya. Li'annahu yastathqilu as-sawm wa yara annahu syaqqun. Karena dia merasa sangat berat, puasa sangat berat. Ya, maka puasa ini termasuk amalan yang besar keutamaannya. Bahkan dia punya pintu khusus ke surga. Apa nama pintunya? Babur Rayyan. Dia punya pintu khusus. Dia puasa sehari karena Allah, 70 tahun dia dijauhkan dari neraka. Ya.
hatta idza inna ba'dahum yaj'alu hadhu yawmahu naum. Ya, memang dia puasa, tapi untuk menghilangkan rasa beratnya berpuasa sampai dia tidur seharian, bangun untuk sholat saja. Apalagi terjebak dengan hadis lemah, naumus shaim al ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, tidur aja, padahal itu hadis lemah. Ya, bangun sholat zuhur, ya istirahat lagi, tidur, nanti bangun asar. Ya memang nggak dosa Pak, memang nggak dosa, tapi memang sangat berat. Ya. Wa hadza lailahu sahra fi amrin la khaira lahu fihi kullu dzalika min ajli masyaqqati hadhihi al-ibadah alaih. Ya, bangun sahur, aduh berat. Makanya kadang-kadang ada orang makan sahurnya itu jam 10. Wah, itu nggak benar. Ya. Dia bangun untuk sholat subuh saja. Kamu nggak sahur, udah tadi jam 10, jam 12, itu nggak benar. Ya, sahur itu ya kurang lebih paling lambat setengah jam sebelum azan subuh lah. Sebagaimana Allah katakan surah Az-Zariyat ayat ya, wabil asharihum kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum istaghfirun. Ya, kalau udah jam 2, jam 3 bangun sholat tahajud. Setengah jam sebelum azan subuh itu namanya sahur. Apa yang dilakukan? Memperbanyak istighfar. Ya kalau makan sahur jam 12, itu bukan makan sahur namanya. Ya. Karena memang berat sekali. Ya, memang sangat berat. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kadzalika aidan minal asya'i allati tahtaju ila mujahadah. Demikian juga perkara yang benar-benar kita harus bersungguh-sungguh. Mujahadatul insanu nafsih ala shalah ma'al jamaah. Salat berjamaah. Saya kira cukup kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, subhanakallah wa bihamdika.